Video sebelumnya kita sudah belajar bahwa bumi dan bulan melakukan beberapa pergerakan. Pergerakan tersebut disebut dengan rotasi dan revolusi. Dampak atau fenomena apa yang terjadi dari revolusi bulan dan bumi? Hari demi hari kita lalui, tak terasa kita sudah mengalami beberapa pergantian tahun baru. Di Indonesia kita mengenal sistem penanggalan seperti Masehi dan juga Hijriah. Tahukah kamu kenapa perayaan Tahun Baru Masehi dan Hijriah dirayakan dalam waktu yang berbeda? Belajar bareng, Bu Guru, Killer. Kaji ilmu biar lebih pinter. Belajar bareng, Bu Guru, Killer. Kaji ilmu biar lebih pinter. Halo pintar, apa kabar? Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga tombol loncengnya. Sistem penanggalan. Di Indonesia kita mengenal dua penanggalan. Yang pertama adalah penanggalan dengan sistem tahun Masehi, di mana patokan waktu adalah dari revolusi bumi terhadap matahari. Yang kedua adalah penanggalan dengan sistem tahun Hijriah. Patokan waktunya adalah revolusi bulan terhadap bumi. Sistem penanggalan Masehi atau bisa disebut dengan Samsiah. Patokan waktunya adalah revolusi bumi terhadap matahari. Di video sebelumnya kita sudah pelajari waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi terhadap matahari adalah 365 hari seperempat hari. Inilah nama-nama bulan yang kita kenal dari sistem penanggalan tahun Masehi. Kala atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi terhadap matahari inilah disebut dengan 1 tahun dalam tahun Masehi. Di tahun Masehi mengenal sebutan tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah suatu perhitungan di mana bulan Februari setiap 4 tahun akan berjumlah 29 hari. Karena dalam 1 tahun Masehi itu sama dengan 360 hari seperempat hari, maka seperempat harinya dikumpulkan selama 4 tahun agar menjadi 1 hari tambahan. Dan tambah 1 hari ini ditaruh pada bulan Februari, sehingga setiap 4 tahun bulan Februari memiliki hari 29. Berikutnya adalah sistem penanggalan dengan tahun Hijriah. Patokannya adalah revolusi bulan terhadap bumi dan revolusi bulan terhadap matahari. Kala revolusi bumi terhadap matahari sama dengan 12 kali kala revolusi bulan terhadap bumi. Maka perhitungan tahun pada kalender Hijriah adalah 12 dikali 29 setengah hari sama dengan 354 hari atau yang disebut dengan 1 tahun dari penanggalan Hijriah. Salah satu fenomena alam yang terjadi akibat dari revolusi bumi terhadap matahari dan revolusi bulan terhadap bumi adalah pasang surut air laut. Apa itu pasang surut air laut? Pasang surut dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasang purnama. Ketika bumi, bulan, dan matahari dalam garis lurus atau kita sebut dengan bulan purnama. Pasang surut yang kedua disebut dengan pasang perbani. Ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang surut air laut terjadi ketika suatu wilayah di bumi
berada di posisi terdekat dengan bulan. Dan kenapa hanya air laut? Mengapa air di dalam gelas kita atau di dalam akuarium rumah kita tidak mengalami pasang surut? Hal ini terjadi karena gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi matahari dan bulan. Gravitasi bumi inilah yang menjaga air-air tersebut, termasuk juga air laut, tidak tumpah. Namun, karena benda-benda langit seperti matahari dan bulan juga memiliki gaya gravitasi, ketika posisi bumi berada dekat dengan bulan maupun matahari, beberapa wilayah di bumi akan mengalami pasang dan surut. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah pasang purnama. Salah satu wilayah di bumi berada sangat dekat dengan bulan. Hal ini menyebabkan air laut menjadi pasang atau naik. Namun di wilayah bumi lainnya, air laut mengalami penurunan atau yang disebut dengan pasang surut. Berikutnya adalah pasang perbani, di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis tegak lurus. Perhatikan gambar berikut. Wilayah bumi yang dekat dengan bulan akan terjadi pasang naik. Sama halnya jika kita menekan sebuah balon, salah satu sisinya akan mengembung. Begitu juga dengan posisi pasang dan naik. Ketika wilayah di bumi berada dekat dengan bulan, maka air laut akan mengalami pasang naik. Sedangkan di sisi wilayah bumi lainnya akan mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan karena adanya gravitasi bulan dan gravitasi bumi yang menarik air laut. Pasang surut air laut bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai sumber tenaga listrik. Pasang air laut juga dimanfaatkan oleh transportasi kapal laut. Mereka akan bersandar di dermaga ketika air pasang. Begitu juga dengan petani garam untuk membuat garam atau sebagai sarana water sport seperti surfing. Nelayan juga memanfaatkan air pasang untuk menangkap ikan di laut. Oke, pintar. Setelah kita nonton video ini, diharapkan kalian menjadi tahu di balik fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dan setiap hari. Kita jadi tahu mengapa ada siang dan malam, kemudian ada perubahan kedudukan matahari, perubahan musim, dan kita juga jadi tahu dari mana asalnya 24 jam dan juga penanggalan yang ada sampai sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.